Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih ingin menjawab pertanyaan teman-teman seputar dunia ikan gabus. Yang ingin bertanya seputar dunia ikan gabus bisa chat langsung ke WA saya 0816658779 ya. Ingat, saya ulangi 0816658779 ya. Jadi akan saya jawab sebatas pengetahuan saya tentang ikan gabus ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Kardi. Bapak Kardi ini yang ada di Bantul, Pak. Ya. Mau nanya, Pak, dalam situasi sekarang ini apakah Pak Suwandi melayani pembelian benih? Kalau iya, kirim atau diambil, Pak? Ya. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini memang untuk pengiriman itu kita tetap jalan ya, pengiriman tetap jalan. Ya, hari ini kita kirim ke Tegal sama kirim ke Solo ya, jadi tetap pengiriman tetap berjalan. Hanya saja memang untuk pengiriman ini kita tidak bisa jadwalkan misalkan pesan sekarang besok berangkat gitu, belum bisa. Kita harus nunggu jadwal yang diberikan oleh pihak kargo ya. Jadi kita menunggu sana bisanya berangkat kapan ya. Kalau kemarin-kemarin kan pesan sekarang besok kirim, nah itu bisa dari kargonya. Tapi sekarang kita nunggu jadwal yang diberikan oleh pihak kargo karena situasi sekarang ini ya. Kemudian kalau diambil kita memang belum menerima kunjungan untuk sampai hari ini. Jadi ibaratnya kantor itu tutup ya. Kantor tutup, tidak menerima kunjungan, tidak mengadakan pelatihan, tidak mengadakan studi banding. Yang mau datang ke sini kita sementara belum menerima. Oke ya, Pak Karti yang ada di Bandung. Berikutnya dari Endang ini yang ada di Bandung. Ya, saya piara lele, Pak, sudah 3 tahun ya. Tapi setiap panen saya hitung-hitung kok tipis dapatnya. Kalau saya beralih ke ikan gabus, per 1000 ekor saya dapat berapa, Pak? Kalau ikan gabus kita ngitung per 1000 karena rasio pakan di situ kan 1,5 kilo pakan jadi 1 kilogram daging ya. Jadi kalau 1000 itu kira-kira dapatnya kurang lebih 2,5 sampai 3 juta ya, bisa dapat ya. Jadi kalau misalkan modal bibit 1000 ekor itu nanti panennya kira-kira dapat kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta per sekali panen. Itu kita bicara yang paling jelek saja, tapi bisa lebih dari itu ya. Itu untuk per 1000 ekor. Kemudian berikutnya dari WW yang ada di Jakarta. Untuk induk ikan gabus, Pak, itu bisa produktif sampai umur berapa, Pak? Apa semakin besar induk gabus itu semakin bagus produktivitasnya? Kalau induk ikan gabus ya, berdasarkan pengalaman saya dalam breeding ikan gabus, memang untuk yang produktif ya, induk ikan gabus itu usia 8 bulan. Ya, 8 bulan sampai kira-kira usia 2 tahun kalau saya amati itu ya. Dari pengalaman saya di situ antara 8 bulan sampai 2 tahun. Dalam arti ini kita bicara budidaya ya. Ya, dalam arti di kolam semen, kolam buatan sudah 2 tahun itu produktivitasnya tinggi. Ya, bisa dikatakan kalau mau tidak diistirahatkan bisa tiap bulan dia bisa bertelur. Tapi untuk yang indukan besar pun tetap bisa produktif juga. Hanya saja memang kalau sudah indukan besar, dia karena sudah tidak begitu aktif lagi, siklusnya bisa lebih lama. Misalkan kalau yang standar itu 1 bulan sekali, kalau yang sudah usia 2 tahun ke atas, itu bisa lebih lama, bisa 3 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Hanya saja pada saat bertelur bisa banyak gitu, lebih banyak daripada yang kecil tentunya. Ya, itu Pak, menurut pengalaman saya dalam hal breeding ikan gabus. Jadi bukan berarti kalau semakin besar semakin bagus. Justru kalau yang budidaya, kalau saya alami yang sudah induk usia 3 tahun 4 tahun punya saya, itu sudah produktivitasnya sudah menurun. Tidak bisa ditarget setiap bulan itu produksi. Tapi kalau begitu nelur, wah banyak sekali ya. Kemudian berikutnya dari Indarto, ini yang ada di Mojokerto. Tanya, Pak, kalau kolam ukuran 3 meter bisa diisi berapa, Pak? Diameter 3 meter bisa diisi berapa, Pak?
apa ada sortir Pak dalam proses budidaya, dan kalau disortir usia berapa. Kalau untuk kolam ya, menggunakan kolam terpal yang bulat itu, kalau saya per meter persegi per diameter itu dikurangi separuhnya aja ya, dikurangi satu di bawahnya. Misalkan diameter 2 ya diisi 1000, diameter 3 itu kita isi 2000. Jadi saya pernah melakukan pembesaran dengan diameter 3 diisi 2000 juga hasilnya maksimal. Tapi mau diisi kurang dari itu ya silahkan saja ya Pak ya. Jadi Pak Indarto yang ada di Mojokerto. Berikutnya dari Bapak Syahrun ya, Syahrun yang ada di Klaten ya. Pak, saya mau tanya, pembesaran ikan gabus saya sudah menginjak 2 bulan, tetapi pada saat saya mengganti air, saya kuras total, kok ini stresnya lama Pak. Sudah 3-4 hari ini ikan sudah tidak mau makan, tidak seperti kemarin sebelum dikuras. Bagaimana Pak solusi? Kalau untuk pengurasan ikan gabus memang alangkah baiknya ya, sering saya katakan memang dikuras separuh, dibuang separuh. Jadi tidak ditotalkan ya. Kalau misalkan mau dikuras total nanti pada saat sortir saja usia 3 bulan ya. Nah 3 bulan itu bisa dilakukan sortir. Jadi 3 bulan disortir, dikuras semuanya total. Kemudian kan tuh pas posisi kolam kering itu kan kelihatan tuh ikan gabusnya yang besar-besar mana, comotin aja ambil ya. Itu kalau memang melakukan sortir usia 3 bulan. Jadi pada saat proses sebelum nyortir itu kuras separuh, dibuang separuh ya, kuras separuh, diisi separuh gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan agar perubahan suhu air tidak terlalu drastis ya. Kadang ikan gabus kalau stresnya terlalu lama dia nggak mau makan, dan kalau sudah nggak mau makan kadang dia sampai kurus. Kalau sudah kurus itu dia mau makan sulit ya. Jadi lebih baik dikuras separuh saja Pak. Berikutnya dari Edi, ini yang ada di Purbalingga. Pak, saya mau tanya, saya mancing mendapatkan ikan gabus yang sudah besar Pak, bobotnya 1 kilo. Saya taruh di kolam saya, tiap malam lompat-lompat terus ya. Saya kasih tutup, nabrak-nabrak. Bagaimana Pak solusi, bagaimana tidak melompat-lompat? Ya di video-video saya sebelumnya kan saya sudah ulas ya. Jadi kalau ikan gabus sudah masih liar dari tangkapan alam, itu untuk menjinakkan kita memang ada caranya ya. Sudah saya ulas di situ. Masukkan dalam kolam, airnya sedikit dulu ya kan, airnya sedikit dulu ya, setinggi badannya lebih sedikit, agar dia tidak punya kesempatan ancang-ancang untuk lompat keluar. Walaupun sudah dikasih air sedikit, itu pun tetap harus ditutup dulu. Usahakan cari tutup yang tidak keras, sehingga pada saat dia menabrak tutup tidak rusak kepalanya. Mungkin dengan waring yang bahannya dari kain ya. Jadi kasih tutup yang tidak keras, pada saat dia nabrak tidak merusak kulit atau bagian moncong kepalanya. Jadi dijinakkan dulu ya, nanti dijinakkan dulu dengan cara ya ikuti dari video saya sebelumnya, sudah kita bahas bagaimana menjinakkan ikan gabus liar dari alam ya. Oke, dari tanya berikutnya ini dari Pak Kasirun, ini yang ada di Yogyakarta. Pak, saya mau tanya, saya sudah membeli ikan gabus dari teman yang mencari di alam, jumlahnya sekitar 500-an. Tetapi pada saat saya bawa pulang, saya kasih makan pelet, setelah 4 hari 5 hari kok tetap belum mau makan Pak. Bagaimana Pak solusinya? Kalau benih yang belum mau makan pelet, itu kan tergantung dari si empunya dulu yang mencari. Yang mencari ini kira-kira sudah diajari belum makan pelet. Ya kalau kemarin itu dia memang belum diajari pelet di tempat Bapak, ya nggak mau makan pelet. Nah ini jadi perlu kejujuran antara penjual kepada pembeli. Kalau misalkan yang beli itu, yang menjual tidak jujur, wah ini sudah makan pelet, ternyata belum diajari pelet, ya kita repot sendiri. Ya coba tanyakan memang kemarin peletnya pakai apa, kalau sudah makan pelet. Kalau memang belum, juga pakainya apa ya, sehingga nanti bisa dicari solusinya. Oke, tetap pantang terus dunia ikan gabus. Kita akan lanjutkan tanya jawabnya pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.